Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang cara menghitung aproksimasi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Sini ada namanya Latifatur Rahman, Meitania Dwi Utari, dan saya sendiri adalah Miss Nawati. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih itu aproksimasi. Aproksimasi adalah menyatakan suatu bilangan atau ukuran yang diperoleh dari kegiatan yang berdasar hasil pendekatan atau pembulatan. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah ada soalnya. Hitunglah nilai di samping menggunakan metode berantai dan tabel pecahan. Nah, ada soal yang pertama adalah ada 2342 per 678. Dan soal yang kedua ada 329 per 2978. Nah, soal yang dua ini yang akan kita bahas nanti di dalam sebuah Excel. Bagaimana cara menghitungnya untuk menyelesaikannya. Kepada Excel untuk cara menghitungnya. Di sini saya akan mencoba menjawab soal yang pertama. Kita tulis saja. Soal yang pertama yaitu ada 2342 per berapa tadi yang kita coba lihat soalnya 678. Nah, di sini kita akan mencoba memecahkan bagaimana cara menyelesaikan soal yang sudah disediakan. Lanjut, kita akan langsung ke pembagian berantai. Cara menghitungnya kita pakai pembagian berantai terlebih dahulu. Kita tulis, ingat yang kita tulis jadi depan adalah nilai terkecil. Dan selanjutnya nilai yang terbesar atau bisa kita tulis jadi tengahnya. Dan selesai itu kita akan mencari nilai selisihnya agar mudah untuk mencari nilai pendekatannya. Langsung saja kita coba. 678. Selanjutnya di sini 2342. Nah, di sini kita akan mencari berapa sih selisihnya yang kita pakai hitung untuk mengetahui pendekatan dari 2342 tersebut. Caranya kita tulis dengan sama dengan tulis integer, kita klik ini lalu kita bagi dengan ini lalu tutup kurung, klik enter. Nah, sekarang kita sudah menemukan selisihnya. Untuk mengetahui berapa jadi kita pakai nilai angka selisihnya untuk mengetahui pendekatannya. Sekarang kita mau melihat berapa sih nilai yang mendekati 2342 ini dengan cara klik sama dengan, lalu klik selisihnya, lalu dikalikan dengan nilai ini, lalu klik enter. Nah, sekarang kita sudah melihat nilai yang mendekati 2342 ini. Yang mendekati adalah 2034. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui berapa sih nilai dari 2342 dikurangin 2034 ini dengan cara klik sama dengan, lalu kita klik dikurangi dengan yang di sini, kita klik enter.
Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, kita di sini akan menghitungnya sampai dia menghasilkan 0 atau nilai akhirnya. Nah, di sini apa yang kita tulis lagi di sini nilainya? Yang di sini 6, 7, 8 kita jadikan di tengah. Itu caranya. 6, 7, 8. Nah, selanjutnya kita mencari selisih seperti yang pertama. Caranya sama. Selanjutnya di sini kita ingin mengetahui nilai yang mendekati 678 seperti yang di atas. Sama juga caranya, dengan cara kita klik selisihnya lalu dikalikan dengan nilai yang depan, lalu klik enter. Nah, nilai mendekatinya adalah 616. Nah, untuk mengetahui hasilnya juga kita bisa hitung, dikurangi, lalu klik enter. Nah, begitupun seterusnya sampai ketemu hasil akhirnya alias sampai nilai 0 atau nilai yang dihitung sampai habis. Karena di sini hasilnya adalah 0, berarti sampai perhitungan pembagian berantainya cukup sampai di sini. Dan selanjutnya kita akan membuktikannya di dalam sebuah tabel. Dengan cara kita akan, di sini kita akan menulis pembagian pecahan berantai. Ini adalah tempat kita membuktikan apakah sama nilainya dengan nilai pembagian berantai tersebut. Nah, di sini kita akan menulis sebuah rumus di mana yang kita tulis adalah 0, 1, 1, 0. Kenapa kita pakai 0, 1, 1, 0? Kenapa tidak 1, 0? Terus di sini 0, 1? Karena kita bisa melihatnya dari sebuah soal, karena jika dia paling besar untuk jadi atasnya, berarti kita pakai 0, 1, 1, 0. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, di sini kita akan menulis selisih dari berantai tersebut untuk menjadi patokan kita berhitungnya untuk menentukan apakah nilainya sama atau tidak. Dengan cara
menghitungnya adalah kita bentuk sama dengan integer. Kita klik yang 3, lalu kita kalikan dengan 1 tambah 0 tutup kurung klik enter. Itu pun juga di bawahnya juga kita akan mencari nilai. Sama caranya sama dengan kita klik teliti, lalu kita kalikan bawahnya, kita tambah dengan sampingnya lagi tutup kurung klik enter. Oh ya, lupa. Kita sama dengan integernya kita buat dari di sini kita akan menulis sebuah rumus di mana yang kita tulis adalah 0, 1, 1, 0. Kenapa kita pakai 0, 1, 1, 0? Kenapa tidak 1, 0? Terus di sini 0, 1, karena kita bisa melihatnya dari sebuah soal, karena jika dia paling besar untuk jadi atasnya berarti kita pakai 0, 1, 1, 0. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, di sini kita akan menulis selisih dari berantai tersebut untuk menjadi patokan kita berhitungnya untuk menentukan apakah nilainya sama atau tidak. Dengan cara lalu klik enter, tulis saja sama dengan enter. Nah, gitu.
Cara menghitungnya adalah kita akan menulis sama dengan integer. Kita klik yang 3, lalu kita kalikan dengan yang 1, tambah 0, tutup kurung, klik enter. Nah, gitu pun juga di bawahnya juga kita akan mencari nilai. Sama caranya, sama dengan kita klik selisih, lalu kita kalikan dengan yang di sampingnya, kita tambah dengan di sampingnya lagi, tutup kurung, klik enter. Sama dengan integernya, kita lupa tadi, maaf. Kita tulis 3 dikali dengan yang di samping, lalu ditambah yang di samping, lalu kita kurung, klik enter. Maaf, tadi salah sedikit. Lalu di sini sama juga seperti yang di samping dengan cara integer kali, lalu kita tambah dengan yang di samping, tutup enter. Nah, di sini karena nilainya beda dari soal yang ini, sekarang kita coba mencari nilai untuk penyelesaiannya. Bagaimana biar sama? Kita coba nilai yang 2, 3, 4, 2 ini kita coba bagi sama-sama berapa, biar bisa menghasilkan 1, 1, 7, 1, 3, 3, 9. Itu nilai yang ini akan jadi patokan. 2, 3, 4, 2. Oh iya. Sama dengan, kita tulis dulu. 2, 3, 4, 2. Sama dengan, ini kita bagi 2. Klik. Nah, karena nilainya ketemu 1171, dan di sini kita coba 6, 7, 7, 8. Sama dengan nilai ini kita bagi 2.
Apakah? Nah, karena nilainya sudah ketemu, berarti kita coba menghitung untuk menyelesaikan yang 1171 ini. Dengan cara kita coba akan membagikannya ke bentuk pembagian berantai. Dengan cara sama yang seperti di atas. Nilai terkecil jadi depan dan nilai yang besar jadi tengah. Lanjut. Sama seperti perhitungan di atas. Hitung sampai nilainya habis seperti yang di atas. Tetap sama sampai nilainya 0. Karena nilainya beda dari soal yang ini, sekarang kita coba mencari nilai untuk penyelesaiannya. Bagaimana biar sama? Kita coba nilai yang 2, 3, 4, 2 ini kita coba bagi sama-sama berapa? Biar bisa menghasilkan 1171, 339. Itu nilai yang ini akan jadi patokan 2, 3, 4, 2. Ketemu 1171, dan di sini kita coba 6, 7, 8 sama dengan nilai ini kita bagi 2,
Apakah? Nah, karena nilainya sudah ketemu, berarti kita coba menghitung untuk menyelesaikan yang 1171 ini. Dengan cara kita coba akan membagikannya ke bentuk pembagian berantai. Dengan cara sama yang seperti di atas. Nilai terkecil jadi depan dan nilai yang besar jadi tengah. Lanjut. Sama seperti perhitungan di atas. Sampai nilainya habis seperti yang di atas. Tetap sama sampai nilainya 0. Udah sampai akhir. Sekarang kita akan coba lagi untuk di dalam tabelnya. Apakah bisa sama atau tidak? Sama seperti yang di atas. Kita tulis tabel. Rumusnya sama. 0, akan coba hitung dengan cara
kan? 1171, 339. Sama kan? Sama ya. Sekarang karena sudah ketemu, sekarang kita akan menjawab soal nomor 2. Caranya sama. Di atas kita coba tulis soal nomor 2. Soal yang nomor 2 ya. Coba soal nomor 2 kita coba lihat 329 per berapa nilainya? 2978. Nah, di sini kita coba akan menghitung nilai berantainya. Ingat, yang kecil dari depan dan nilai terbesar jadi tengah. Berarti yang nilai terkecilnya adalah 329. Lalu di sini 2978. Sama, kita akan mencari selisihnya dengan cara yang sama. Begitupun seterusnya sampai nilainya habis atau nilai perhitungannya akan habis.
nilai akhirnya adalah 0, berarti seperti yang di atas, nilai pembagian berantainya sudah sampai di sini. Lalu kita akan membuktikannya di dalam sebuah tabel. Apakah nilai ini sama dengan di dalam tabel? Kita coba bisa tes. Ada sebuah perbedaan rumus. Karena nilai yang di atas adalah terkecil dan nilai yang di bawah adalah terbesar, berarti kita akan menaruh di sini adalah 1, di sini adalah 0, sini adalah 0, dan di sampingnya adalah 1. Nah, bedakan rumusnya. Bisa dilihat, di sini adalah 0, di sini adalah 1, dan 1 adalah 0. Nah, di sini lanjut. Kita akan tulis selisih, sama seperti yang di atas. Cara hitungnya juga sama, seperti yang di atas. Kita akan membuktikannya di nilai akhirnya. Kita lihat apakah nilainya sama atau tidak. Kita bisa seperti yang tadi. Nah, 329. Karena sudah ketemu nilai akhirnya, sudah selesai. Selanjutnya, biar terlihat rapi, kita bisa membuatkannya tabel.
kita udah merapikan serta mewarnai karena sudah rapi. Sekian, sampai di sini cara untuk menghitung aproksimasi. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilafan karena kita juga masih belajar. Cuman ini yang bisa kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.